Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Dan semoga Anda bersama keluarga sehat selalu di musim pandemi corona ini yang belum juga berakhir. Dan di samping saya ini adalah sebuah mobil yang gagah, mobil yang keren, mobil yang seruntulan. Ada juga yang menjulukan sebagai mobil yang arogan. Apapun lah julukan yang Anda berikan atau masyarakat berikan kepada mobil ini, yang jelas ini adalah Mitsubishi All New Pajero Sport tipe Dakar 4x4 tahun 2018. Dan mobil ini usianya hampir 3 tahun. Lalu seperti apa kondisinya di usianya yang hampir 3 tahun ini? Ikutin terus vlog saya ini. Kesan gagah itu emang didapatkan dari ukurannya yang sangat besar atau cukup besar. Bahkan tingginya saja itu lebih tinggi dibanding saya yang 167 cm. Saya tidak akan mendeskripsikan terlalu banyak tentang mobil ini karena Anda bisa melihat sendiri tampangnya. Tapi kalau kita lihat dari kap mesinnya ini, ada lekukan-lekukan. Dan ini memperkuat kesan bahwa mobil ini adalah mobil yang kuat, mobil yang berotot. Dan ini grillnya ada 3, 2 yang besar mengapit, 1 yang kecil. Dan di balik logo Mitsubishi ini, terdapat sebuah radar yang berfungsi sebagai pendeteksi kendaraan di depannya. Ini grillnya ini tembus ke lampu, menyipit. Di lampunya udah LED proyektor. Di sini ada lampu sign. Di bawah lampu ini ada washer, pencuci lampu kalau kotor. Misalkan Anda habis jalan di tempat off-road, lumpurnya menghalangi atau mengotori lampu, maka bisa dicuci. Ini akan keluar dan menyemprotnya. Dan di sini, di bumper depan ini, terdapat sensor parkir. Bukan cuma 2, enggak pula 4, melainkan 6. 4 di depan, masing-masing 1 di samping. Fog lamp-nya ini ada di bawah. Kita lihat mesinnya, ini cukup berat. Ini mesin 2400 cc turbo dengan power maksimal 181 PS dan torsi maksimal 430 Nm pada 2500 rpm. Ini sangat powerful dan power itu disalurkan melalui keempat rodanya. Bisa memilih sih 2 roda atau 4 roda karena ini 4-wheel drive. Dan kesan gagah itu juga terlihat dari samping, salah satunya ditopang oleh bannya yang cukup besar. Ini ring 18, profilnya 265/60. Fendernya juga besar. Ini ada push tab samping untuk memudahkan kalau kita naik ke atas karena ini memang cukurannya cukup tinggi. Di skru memanjang dari depan ke belakang, udah keyless juga. Dan lekukan-lekukan ini membuat mobil ini terlihat benar-benar gagah. Dan di atas ini ada roof rail karena ini sebuah SUV, benar-benar SUV, bukan SUV kaleng-kaleng. Ini tentunya akan bermanfaat kalau Anda suka untuk melakukan off-road atau perjalanan keluar kota. Dari depan gagah, dari samping gagah, dari belakang pun tak kalah gagahnya. Tetap gagah. Hanya saja, ini lampunya ini adalah lampu yang kontroversi. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kenapa yang nggak suka? Karena ini terlalu panjang. Tapi menurut saya, ini keren. Ada logo 4x4 Dakar yang menunjukkan bahwa ini adalah mobil tipe tertinggi. Ini ada spoiler belakang. Di sini juga sama. Ada 6 titik sensor. Kita buka bagasinya. Sayangnya belum menggunakan power back door. Ini masih menggunakan otot. Enggak, ding. Ada pegasnya. Ini saya naik aja deh. Aduh, ini cukup lega. Ini bagasinya cukup lebar. Pelipatannya ke depan ini udah dilipat. Ini cukup rata lantai dan di bawah sini ada tempat penyimpanan tersembunyi. Kalau misalkan ini kurang lebar, yang jok tengahnya itu bisa dilipat lagi. Kita masuk ke kabin yang tengah dulu atau belakang. Nah, ini untuk naik kakinya bisa mijak dan tangan bisa pegangan di sini. Ini sangat fungsional. Mobil ini didesain untuk mengangkut 7 penumpang, 2 di depan, 3 di tengah, dan 2 di belakang. Ini joknya berlapis kulit, dan walaupun usianya udah hampir 3 tahun, ini masih bagus kondisinya. Dan ini joknya ini sangat nyaman. Headroomnya tidak terlalu lebar, tapi ini menurut saya cukup, apalagi untuk Anda yang tingginya tidak lebih dari 170 cm cukup. Legroomnya juga cukup lebar, ini masih ada 1 telapak tangan saya. Dan di jok baris kedua ini selain nyaman, itu juga bisa direbahkan lagi sandaran kursinya. Bisa sampai
ke belakang begini. Jadi misalkan Anda perjalanan keluar kota, ingin tidur sebentar, bisa seperti ini. Ini nyaman sekali. Dan ini sebenarnya jok untuk penumpang ketiga di baris kedua ini. Kalau nggak kepake, ini bisa jadi armrest. Ketika ini jadi armrest dan Anda membawa minuman, jangan khawatir. Ini ada tempat penyimpanannya di sini. Tinggal pencet, tinggal taruh di sini, minuman tidak akan tumpah dan tidak mengganggu sandaran tangan. Namun sayangnya, ini jok tengah ini jok yang fix atau tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Untuk AC, hembusan AC ini ada di sini. Jadi ini cukup dekat dengan wajah kita, tapi tidak langsung hembusannya mengenai wajah kita. Misalkan kalau di depan itu kan berasa langsung ya. Kalau di sini nih, ya ini bisa diatur sehingga tidak terlalu frontal anginnya. Ada lampu baca di sini, dan ini adalah untuk mematikan atau menyalakan AC. Ada pengaturan hembusannya juga. Seperti kebanyakan mobil yang memiliki 3 baris, kursi di belakang ini sebenarnya lebih cocok untuk anak kecil. Nah, untuk orang dewasa seperti saya ini, kebuka ininya. Kamu. Ini. Nah, untuk orang dewasa seperti saya ini tidak nyaman. Ini kakinya, paha saya tidak tertopang dengan baik. Ini harus ngangkat, itu kan tentu ini melelahkan kalau digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Untungnya ini ada armrest ini, ya cukup lumayan lah. Dan ini armrestnya ini agak menekan, ini udah paling tinggi nih. Ini paling tinggi dan ini agak menekan bahu saya, jadi kurang nyaman. Dan ini juga sempit, apalagi kalau ini lagi dilepet nih jok tengahnya. Apalagi kalau ini, nah dipasang, nah ini cukup sempit. Nih mungkin Anda bisa lihat nih. Ada sih legroom, cuman kaki yang bawah ini agak kejepit. Nah, sekarang kita ke depan. Nah, ini dia kabin mewah dari Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x4. Kondisinya masih bagus. Kita mulai dari setirnya. Ini setirnya berlapis kulit. Ini masih bagus. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan ini nyaman digenggam. Di sini ada sejumlah fitur. Di sebelah kiri ini adalah untuk audio tergabung dengan head unit. Dan di sebelah kanan itu ada untuk adaptive cruise control. Inilah salah satu keistimewaan dari mobil ini. Agak bawah dikit ini ada pengaturan MID dan juga untuk jarak dari kendaraan ketika mengaktifkan fitur adaptive cruise control. Nah, di sini ini ada pedal shift. Pedal shift ini terpisah dengan setirnya. Jadi kalau kita muter setir, ininya tidak ngikut berputar. Ini pengatur wiper masih manual, tidak auto, tidak ada rain sensornya. Di sebelah kanan juga pengatur lampu, belum auto juga. Ini setirnya sudah tilt dan teleskopik, jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Tapi ini kok agak berat ya. Tuh. Oh ya, ini di door trim, di dashboard depan ini bahannya plastik, bukan bahan yang empuk, tapi plastiknya sepertinya plastik yang bagus. Ini ada pegangan pintunya, dan lagi-lagi ini agak mengganggu ketika kita mengoperasikan power window-nya. Ketika berkendara, kita tuh sering naruh tangan itu di sebelah kanan gitu kan, biar biar lebih santai, nggak terlalu capek gitu kan. Biasanya ini enak di sini, cuman gara-gara ini dia harus ngangkat begini. Dan di sini ada pengatur spion, bisa dilipat. Di sini ada tombol FCM, Forward Collision Mitigation System. Itu yang saya bilang tadi, yang radar di depan itu. Nah, jaraknya bisa diatur. Di sini ada sonar, ada traction control juga. Ini MID-nya. Nah, MID-nya ini masih analog, tapi ini cukup lengkap. Pengaturannya dari sini, dari tombol setir. Nih, ada beberapa tuh. Tuh, ada trip A, trip B, fuel consumption. Head unitnya ini masih terkesan biasa, tidak menunjukkan kelasnya sebagai sebuah mobil yang harganya di atas 600 juta barunya.
Ini 680 juta kalau nggak salah di tahun 2018. Tapi ini ada GPS, walaupun mungkin kurang lengkap ya. Dan ini ada CD-nya, jadi tinggal, nah ini dia, tinggal masukin. Kalau mau itu tinggal tutup aja. Ini juga ada pengatur sudut kemiringan head unitnya, tuh bisa diatur. Ini AC-nya udah auto climate control, udah dual zone, pengaturannya lengkap. Dan di sini ada power outlet, cuman harus tambah adaptor lagi. Ada pengatur AC di belakang sama blind spot warning. Itu akan menginfokan kita ketika ada kendaraan yang berada di area blind spot. Ini untuk menghindari terjadinya benturan. Kita ke transmisinya. Ini bisa dibilang salah satu keunggulan dari mobil ini, menggunakan automatic transmission 8 percepatan. Jadi dengan 8 percepatan itu perpindahan antar gigi itu lebih halus dan responnya lebih bagus. Ini juga bisa difungsikan manual, tinggal tarik ke posisi D, geser ke kiri, nah tinggal naik turun aja ini. Ini di sini karena ini 4-wheel drive, maka ini ada pengubah penggerak rodanya. Mereka menamakannya Super Select 4-wheel drive. Jadi kalau biasanya berbentuk gagang kayak panel gitu, ini enggak. Ini tinggal kayak knob gitu, tinggal diputar. Ini ada 2H, 4H. Untuk 4H ini kita bisa menggunakan penggerak roda 4 dan bisa melaju dengan kecepatan ya agak tinggi, masih bisa 100 km masih bisa. Tapi kalau yang 4H LC ini untuk medan yang semi off-road gitulah, nggak terlalu parah. Kecepatannya ya 30-40 masih bisa. Tapi untuk yang 4 LLC, untuk medan off-road yang berat, dan mobil pun akan tersetting dengan kecepatan yang sangat rendah. Jadi lebih untuk mengatur grip dari keempat rodanya agar mobil bisa berjalan atau melewati tantangan tersebut. Di sini ada pengatur juga, pengatur dari medan yang kita lalui, ada lumpur, ada pasir, ada batu. Di sini juga ada hill descent control. Parkirnya sudah elektrik tapi tidak auto. Jadi kalau mau merilisnya itu harus dipencet dulu, dikembalikan dulu. Ada konsol box di tengah ini, bisa dibuka. Lumayan buat penyimpanan. Cukup besar juga nih, karena di bawahnya itu agak ada cekungannya gitu. Ada nampaknya juga. Ini sun visornya, ada cerminnya, nggak ada lampu sama kanan kiri. Ini lampu bacanya. Sayangnya ini spion tengahnya ini masih manual, day and night view-nya itu masih manual. Mobil harganya lebih dari 600 juta tapi masih manual, sayang sekali. Ini ada sunroofnya, buka penutup bawahnya itu manual, tapi untuk membuka kacanya itu elektrik. Kita jalan untuk menikmati all new Pajero Sport Dakar 4x4 ini. Nah, ini joknya ini enak sekali. Kita bisa mengatur posisi duduk atau berkemudi yang nyaman. Selain karena joknya yang nyaman, juga karena pengaturan elektrik 8 arahnya, sehingga kita bisa dapat posisi duduk yang nyaman sekali. Mitsubishi All New Pajero Sport tipe Dakar 4x4 ini menurut saya ini sebuah mobil SUV yang sangat nyaman. Nih, barusan melewati polisi tidur. Jadi pada umumnya SUV itu suspensinya keras, dan ini memang keras, tapi kerasnya itu keras yang apa ya, keras yang masih nyaman gitu loh. Dan walaupun begitu, ketika kita melewati jalan yang rusak pun itu mungkin juga tetap nyaman, mudah dikendalikan. Buat bermanuver juga ya, untuk ukuran SUV ini oke banget. Nih, kita lagi muter balik. Ini enak-enak saja, lebih enak dibandingkan Fortuner. Untuk kekedapan kabin, mobil ini cukup bagus. Suara dari luar itu tidak terdengar, road noise juga tidak terdengar. Yang terdengar itu hanya suara rawan mesin, cuman itu tidak terlalu mengganggu. Mobil ini memang ukurannya besar dan bermesin diesel. Tapi kalau Anda beranggapan bahwa
dengan ukurannya besar, dengan mesin yang diesel, maka mobil ini akan kurang bagus akselerasinya. Maka Anda salah, karena mobil ini akselerasinya bagus. Tuh, ini bagus sekali. Kalau Anda mau berakselerasi itu mudah sekali untuk mendapatkan kecepatan yang Anda inginkan. Dan dipakai agak kencang pun, ini jalan berbelok-belok, itu stabil. Agak limbung ya pasti karena ukurannya besar, tapi limbungnya masih bisa ditoleransi. Untuk urusan konsumsi BBM ini cukup bagus. Untuk dalam kota itu bisa 11 hingga 12 km per liter dengan kecepatan 20-60 km per jam. Sementara untuk luar kota itu lebih irit, bisa 15 km per liter dengan kecepatan 70 hingga 100 km per jam. Harga mobil ini ketika baru itu 680 juta rupiah tahun 2018. Kalau salah bisa dikoreksi. Lalu berapa sekarang harganya? Harganya itu di kisaran 450 hingga 500 juta rupiah. Ya, 3 tahun turun segitu tidak terlalu buruk sebenarnya. Tapi pajaknya cukup membuat kantong kita bolong. Pajaknya 8 juta rupiah. Ya kurang lebih sama lah kayak Alphard gitu ya. Dengan harga segitu, dengan pajak segitu, menurut saya itu oke, karena mobil ini sangat nyaman dan bisa diandalkan di medan-medan yang jelek. Jadi kemarin itu saya pakai mobil ini untuk camping ke Gunung Bunder di Bogor, Jawa Barat. Nah, itu ada beberapa jalur yang off-road sih, tapi off-road yang ringan sebenarnya. Tapi saya lihat tuh mobil-mobil biasa itu agak kesulitan gitu kan. Tapi untuk mobil ini saya pakai 4 WJ gitu ya, itu masih oke banget untuk nanjak, untuk lewat jalan yang rusak. Mobil ini odometernya hampir 30.000 km, artinya sebentar lagi akan servis. Berapa sih servisnya? Servisnya nggak terlalu mahal. Tadi kalau saya browsing itu servisnya sekitar di 30.000 km itu 1,5 juta rupiah. Tapi itu untuk tipe 4x2 ya. Kalau 4x4 harusnya lebih mahal, mungkin nggak beda jauh kali ya. Yang agak besar itu ketika di kilometer 40.000 itu sekitar 2,5 juta rupiah untuk 4x2. Artinya kalau 4x4 harusnya lebih mahal. Ya Sobat Indi, demikian vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan berpahala. Jika ada pertanyaan, jika ada komentar atau masukan atau kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Dadah.